Pernahkah kita merasa takut atau cemas tanpa alasan yang jelas? Jantung berdegup kencang, telapak tangan berkeringat, dan pikiran terasa penuh dengan skenario terburuk yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Bagi sebagian orang, perasaan ini datang dan pergi. Sementara bagi yang lain, ketakutan dan kecemasan bisa menjadi sesuatu yang terus menghantui kehidupan mereka. Tetapi, dari mana sebenarnya rasa takut ini berasal? Apakah itu hanya reaksi emosional atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang terjadi di dalam otak kita? Dalam Anxious, Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety, ahli saraf terkemuka Joseph Ledoux mengungkap bagaimana ketakutan dan kecemasan bukan hanya sekedar respon psikologis, tetapi juga fenomena biologis yang berakar dalam evolusi manusia. Ia berpendapat bahwa ketakutan bukan hanya sekedar perasaan yang muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari sistem saraf yang telah berkembang selama jutaan tahun untuk membantu kita bertahan hidup. Namun, masalah muncul ketika mekanisme ini menjadi terlalu sensitif atau salah mengartikan situasi yang sebenarnya tidak berbahaya sebagai ancaman. So the original idea of the limbic system was an evolutionarily old part of the brain buried underneath the neocortex, the new part. And so this old part would take care of these primitive things like emotions. And I think evolutionarily the concept was good because we do have these primitive emotions, but the anatomical concept was probably a little flawed. So at the heart of the limbic system theory was the hippocampus. But by the mid-1950s, the hippocampus had emerged as a key structure not for emotion, but for cognition. Ledoux membedakan antara ketakutan dan kecemasan dengan jelas. Ketakutan adalah respon langsung terhadap bahaya yang nyata, sesuatu yang dapat kita lihat, dengar, atau rasakan. Misalnya, jika kita melihat seekor ular berbisa, otak kita segera mengaktifkan sistem pertahanan yang mempersiapkan tubuh untuk melawan atau melarikan diri. Ini adalah respon yang cepat, otomatis, dan tidak memerlukan pemikiran sadar. Namun, kecemasan adalah sesuatu yang lebih rumit. Ia berasal dari pikiran dan prediksi kita terhadap masa depan. Kita mungkin merasa cemas sebelum berbicara di depan umum, bukan karena ada ancaman fisik nyata, tetapi karena otak kita memproyeksikan kemungkinan skenario negatif seperti rasa malu atau kegagalan. You could have an emotional reaction without the information ever going through your cortex because the cortex is important for consciousness. So our brain is hardwired to detect certain kinds of dangerous stimuli, things like rapidly approaching object, you jump back, a snake on the ground, you freeze. And on the basis of these kind of innate hardwired responses, we can protect ourselves in limited situations. But we have to learn about most of the things that are dangerous in our lives. Ledoux juga mengungkapkan bahwa otak manusia memiliki dua jalur utama dalam memproses ketakutan. Jalur cepat dan jalur lambat. Jalur cepat yang dikendalikan oleh amigdala bekerja secara instan dan otomatis, membuat kita bereaksi terhadap potensi bahaya sebelum kita bahkan menyadarinya secara sadar. Sementara itu, jalur lambat yang melibatkan korteks prefrontal memungkinkan kita untuk mengevaluasi situasi dengan lebih rasional. Ini berarti bahwa ketika kita merasakan ketakutan atau kecemasan, otak kita sebenarnya sedang bekerja di dua tingkat yang berbeda. Satu yang bertindak berdasarkan naluri dan satu lagi yang mencoba menafsirkan situasi dengan lebih masuk akal. Was that the limbic system was involved in emotion and not thought or cognition. When I started studying fear in the brain, the amygdala kept coming up as the explanation, but no other limbic areas were involved. All of these other limbic areas just didn't seem to play a role. So it really was the amygdala that was kind of carrying that whole concept. All the things that, airplane disasters, anything that we might be afraid of in modern life, something that we have to learn about. So who's going to be nice to you and who's not going to be nice to you. Those things aren't burned in by evolution. So you've got to learn it, and the amygdala is very important in forming those emotional memories. Namun, bagaimana jika otak kita salah mengartikan ancaman? Bagaimana jika kita terus-menerus merasa cemas meskipun tidak ada alasan yang jelas?
Ini adalah inti dari buku Anxious, di mana Ledoux menjelaskan bagaimana mekanisme ketakutan dan kecemasan dalam otak bisa menjadi terlalu aktif, menyebabkan gangguan kecemasan yang melemahkan kehidupan seseorang. Lebih menarik lagi, ia menunjukkan bahwa banyak dari perasaan takut kita sebenarnya bukanlah sesuatu yang bawaan, tetapi sesuatu yang kita pelajari dari pengalaman dan lingkungan kita. But if you don't have your cortex, theoretically, if we extrapolate to humans, that means we wouldn't have been conscious of it. We wouldn't be able to say that I heard the sound, but I still would have the reaction. Exactly. So there's a perfect example in human pathology of this. So if you have damage to the hippocampus and I give you a tone paired with a shock and a standard fear conditioning procedure, you'll condition to that stimulus just fine. So when I present the tone, your blood pressure goes up and heart rate goes up and all of this, but you don't remember any of that. Damage to the amygdala, on the other hand, you don't condition, but you remember it perfectly well. Yeah. Dalam Anxious, Joseph Ledoux menekankan bahwa ketakutan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk. Ketakutan merupakan hasil dari perkembangan panjang yang membantu manusia bertahan hidup di dunia yang penuh dengan ancaman. Ketika otak mendeteksi bahaya, sistem saraf kita segera merespon dengan mekanisme bertahan seperti melawan, lari, atau membeku. Respon ini memungkinkan kita untuk menghadapi situasi yang mengancam lebih efektif. Namun, dalam kehidupan modern, banyak ketakutan yang tidak lagi berhubungan dengan ancaman fisik, melainkan muncul dari tekanan sosial, ekspektasi, dan kecemasan akan masa depan. Oleh karena itu, memahami bagaimana ketakutan bekerja menjadi kunci untuk mengelolanya dengan baik. Ketakutan memiliki manfaat yang seringkali tidak kita sadari. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Dalam situasi tertentu, ketakutan dapat membuat seseorang lebih hati-hati dan mampu menghindari bahaya. Sebagai contoh, ketika berjalan di area yang gelap dan sepi, rasa takut dapat meningkatkan kepekaan terhadap suara atau gerakan mencurigakan di sekitar, yang memungkinkan seseorang untuk mengambil langkah pencegahan sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Selain itu, ketakutan juga berperan dalam mendorong pengambilan keputusan cepat. Ketika menghadapi bahaya mendadak, otak secara otomatis memproses informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang bisa menyelamatkan nyawa. Ini terjadi karena sistem limbik, terutama amigdala, bertindak lebih cepat daripada bagian otak yang lebih rasional seperti korteks prefrontal. Menurut Ledoux, amigdala adalah bagian otak yang berperan besar dalam memproses ketakutan. Saat kita menghadapi sesuatu yang berbahaya, amigdala akan bereaksi lebih cepat daripada bagian otak lainnya untuk memberi sinyal kepada tubuh agar bersiap menghadapi ancaman. Namun, Ledoux menemukan bahwa amigdala tidak benar-benar merasakan ketakutan, melainkan hanya memproses dan merespons ancaman dengan cara biologis. Sebaliknya, perasaan takut yang kita sadari sebenarnya berasal dari korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran dan refleksi. Ini berarti bahwa meskipun amigdala dapat memicu reaksi terhadap bahaya, rasa takut yang kita alami sebenarnya adalah hasil dari bagaimana otak kita menafsirkan situasi tersebut. Selain sebagai mekanisme bertahan hidup, ketakutan juga bisa menjadi alat untuk membangun ketahanan mental. Menghadapi ketakutan dan belajar mengatasinya dapat memperkuat kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan dan tantangan dalam hidup. Proses ini sering terlihat dalam terapi exposure, di mana seseorang yang mengalami fobia secara bertahap diperkenalkan dengan sumber ketakutannya dalam lingkungan yang aman, hingga akhirnya mampu mengatasinya. Tidak hanya itu, ketakutan dalam dosis kecil bahkan dapat meningkatkan kinerja dalam beberapa situasi. Misalnya, sedikit rasa takut sebelum ujian atau presentasi dapat membantu seseorang lebih fokus dan mempersiapkan diri dengan lebih baik, sehingga meningkatkan performa secara keseluruhan. Namun, jika tidak terkendali, ketakutan bisa berubah menjadi sesuatu yang merugikan. Salah satu dampak negatifnya adalah menyebabkan stres berlebihan. Ketakutan yang terus-menerus tanpa penyelesaian dapat berkontribusi
pada gangguan kecemasan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Dalam buku ini, Ledoux menjelaskan bagaimana otak dapat terjebak dalam pola pikir yang menciptakan lingkaran ketakutan yang sulit diputus, terutama pada individu yang mengalami gangguan kecemasan kronis. Dalam kondisi seperti ini, otak terus-menerus mengaktifkan respons ancaman meskipun tidak ada bahaya nyata yang menyebabkan seseorang merasa gelisah dan tidak nyaman secara terus-menerus. Ketakutan yang berlebihan juga dapat membatasi potensi diri. Banyak orang yang tidak berani mencoba hal-hal baru karena takut gagal atau takut dikritik. Padahal, banyak inovasi besar lahir dari individu yang berani menghadapi ketakutannya dan mengambil resiko. Dalam dunia kerja misalnya, ketakutan akan kegagalan bisa membuat seseorang enggan mengambil tantangan baru atau mengembangkan keterampilannya yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan karir. Selain itu, ketakutan yang tidak rasional dapat memicu reaksi berlebihan. Beberapa jenis fobia menyebabkan seseorang mengalami kepanikan ekstrim terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti takut pada laba-laba, ruang sempit, atau berbicara di depan umum. Dalam kasus ini, otak menciptakan respons ancaman yang tidak sebanding dengan kenyataan, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. But the fact is that the human being is an anxiety machine. One of our greatest talents is our ability to anticipate the future. We can do this because we have a brain with the neocortex that has the ability to think, reason, envision the future. Anxiety is the price we pay for that ability to imagine the future, because that's what anxiety is, an imagination of a future that hasn't happened yet, but that you are concerned with, worried about, dreading, and so on. Ledoux juga mengingatkan bahwa ketakutan dapat dieksploitasi oleh pihak tertentu untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain. Dalam politik misalnya, propaganda ketakutan sering digunakan untuk menciptakan kepanikan dan memengaruhi opini publik. Sementara dalam pemasaran, rasa takut bisa dimanfaatkan untuk mendorong seseorang membeli produk tertentu dengan dalih menghindari bahaya atau resiko. Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan bukan hanya sekedar emosi pribadi, tetapi juga bisa menjadi alat yang digunakan dalam skala yang lebih luas untuk membentuk perilaku masyarakat. Dalam Anxious, Ledoux memberi wawasan mendalam tentang bagaimana kita bisa memahami dan mengelola ketakutan dengan cara yang lebih sehat. Dengan menyadari bahwa ketakutan adalah bagian alami dari otak manusia, kita dapat belajar untuk tidak sepenuhnya menghindarinya, tetapi menggunakannya sebagai alat untuk berkembang dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Dalam Anxious, Joseph Ledoux menjelaskan bahwa ketakutan bukan hanya sesuatu yang lahir secara naluriah, tetapi juga dapat dipelajari dan diperkuat oleh pengalaman. Artinya, seseorang bisa mengembangkan rasa takut terhadap sesuatu berdasarkan kejadian yang pernah dialami. Bahkan jika sebelumnya tidak memiliki reaksi takut terhadap hal tersebut, proses ini dikenal sebagai fear conditioning, yaitu ketika otak mengasosiasikan suatu peristiwa, tempat, atau objek dengan pengalaman negatif, sehingga pada akhirnya memicu respon ketakutan secara otomatis. Misalnya, jika seseorang pernah mengalami kecelakaan mobil, ia bisa menjadi sangat takut untuk berkendara lagi, meskipun kondisi jalan saat ini aman. Ini karena otak menyimpan ingatan emosional yang kuat tentang kejadian tersebut, membuat rasa takut terus muncul meskipun ancamannya sudah tiada. Memahami hal ini membantu kita menyadari bahwa banyak dari ketakutan yang kita alami sebenarnya bukanlah ancaman nyata, tetapi lebih merupakan hasil dari pengalaman, masa lalu, dan pola pikir yang terbentuk di otak kita. Dalam eksperimen yang dilakukan di laboratorium, Ledoux dan timnya menunjukkan bahwa otak manusia dan hewan dapat diajarkan untuk merasa takut terhadap sesuatu yang sebelumnya netral. Misalnya, jika suara tertentu dipasangkan dengan kejutan listrik. Dalam eksperimen pada tikus, tikus tersebut
akan mulai menunjukkan reaksi ketakutan hanya mendengar suara tersebut, meskipun tidak ada kejutan listrik yang menyertainya. Ini menunjukkan bahwa otak dapat mempelajari ketakutan melalui pengalaman dan mengaitkannya dengan stimulus tertentu. So, in researching fear all these years is to use Pavlovian fear conditioning. Put the rat in a little chamber and he gets a tone and a shock. You only have to do that one time. We usually do it 2 or 3 unless the experiment calls for 1, but 1 is usually sufficient. Then there's a habituation day first, and you condition him the second day. Then the next day you test him without the shock, just giving the tone. And you can see there that the rat freezes if he's been given the tone and shock together, but if these have been unpaired and somehow uncoupled, then the rat doesn't freeze. Namun, ketakutan yang dipelajari ini juga bisa diperkuat oleh pengalaman yang berulang. Jika seseorang terus-menerus menghindari sesuatu yang ditakutinya, otaknya akan semakin yakin bahwa hal tersebut memang berbahaya, meskipun mungkin tidak benar-benar demikian. Inilah yang membuat gangguan kecemasan menjadi semakin parah pada beberapa orang. Ketika seseorang menghindari situasi yang memicu ketakutan, otaknya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa ketakutan tersebut mungkin tidak beralasan. Akibatnya, rasa takut semakin mendalam dan sulit diatasi. Inilah sebabnya mengapa terapi exposure menjadi salah satu metode utama dalam mengatasi fobia dan gangguan kecemasan. Dengan secara bertahap menghadapi sumber ketakutan dalam kondisi yang aman, seseorang dapat membentuk kembali jalur saraf di otaknya dan mengurangi respons ketakutan yang berlebihan. You know, we often experience fear when we're exposed to stimuli that are associated with harm in the past, and we can even express so-called conditioned responses without being aware of the stimulus and without feeling anything. So if you condition a person to a picture and then present that picture using masking or other subliminal presentation approaches, and then the person responds, their heart rate will go up. Yet at the same time, they don't know the stimulus is there, just like in a split brain patient, and they don't feel anything. They don't report anything about fear or anything like that. So fear is not what's causing the response. And if we don't need fear to explain why a human's responding to a stimulus that is producing these responses. Dari konsep ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, ketakutan bukanlah sesuatu yang tetap dan tak tergoyahkan. Karena ketakutan bisa dipelajari, maka ia juga bisa dilatih ulang atau bahkan dihilangkan dengan pendekatan yang tepat. Jika kita menyadari bahwa ketakutan kita mungkin berasal dari pengalaman masa lalu yang tidak lagi relevan dengan situasi saat ini, kita bisa mulai melatih otak kita untuk meresponnya dengan cara yang lebih sehat. Kedua, menghadapi ketakutan secara bertahap lebih efektif daripada menghindarinya. Menghindari sesuatu yang kita takuti hanya akan memperkuat asosiasi negatif di otak, sementara menghadapinya dengan cara yang terkontrol dapat membantu membangun keberanian dan mengurangi kecemasan seiring waktu. Ketiga, pemahaman ini juga mengajarkan bahwa pengalaman masa lalu tidak harus mendikte bagaimana kita menjalani hidup di masa depan. Jika ketakutan kita berasal dari trauma atau kejadian buruk di masa lalu, itu tidak berarti kita harus terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan tersebut. Dengan memahami bagaimana otak membentuk dan mempertahankan ketakutan, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk mengubah pola pikir kita dan membangun ketahanan mental yang lebih kuat. Pada akhirnya, buku ini mengingatkan kita bahwa meskipun ketakutan adalah bagian alami dari kehidupan, kita memiliki kendali atas bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana kita membiarkannya memengaruhi kehidupan kita. Dengan memahami bagaimana ketakutan dan kecemasan terbentuk di dalam otak, kita bisa mulai menemukan cara untuk mengatasinya. Edoh juga membahas bagaimana aktivitas fisik seperti olahraga dapat membantu mengurangi rasa takut dan kecemasan. Saat seseorang bergerak, tubuh melepaskan endorfin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Selain itu, olahraga juga membantu menyalurkan energi yang muncul akibat respon fight or flight, sehingga ketegangan akibat ketakutan dapat dilepaskan dengan cara yang lebih sehat.
Bahkan aktivitas ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau bersepeda dapat memberikan manfaat besar dalam menenangkan sistem saraf dan meningkatkan rasa kendali atas emosi. Buku ini menawarkan lebih dari sekedar penjelasan tentang bagaimana ketakutan bekerja. Ini adalah panduan ilmiah untuk memahami diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengendalikan kecemasan, dan bagaimana kita dapat hidup dengan lebih tenang di dunia yang penuh ketidakpastian. Dengan latar belakang penelitian saraf yang mendalam dan wawasan psikologis yang tajam, Anxious tidak hanya memberikan pemahaman baru tentang ketakutan, tetapi juga memberikan harapan bahwa kita semua bisa belajar untuk menghadapinya. And that we can study how the brain detects danger and responds to danger without having to first solve the mind-body problem. In other words, to understand where emotional consciousness comes from. So that means we can make a lot of progress and help people with fear and anxiety disorders, even if we haven't solved the mind-body problem yet. Buku Anxious karya Joseph Lidov memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana otak manusia memproses ketakutan dan kecemasan. Ketakutan bukan hanya sekedar emosi yang datang begitu saja, tetapi merupakan hasil dari kerja kompleks berbagai bagian otak yang berevolusi untuk melindungi kita dari bahaya. Sementara itu, kecemasan lebih banyak dipengaruhi oleh pola pikir dan pengalaman kita, yang berarti kita memiliki kendali untuk mengubah cara kita menghadapinya. Memahami bagaimana ketakutan bekerja dapat membantu kita mengatasinya dengan lebih efektif, bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya secara perlahan dan terarah. Pesan terpenting yang bisa kita ambil dari buku ini adalah bahwa kita tidak harus menjadi budak ketakutan dan kecemasan kita. Seringkali rasa takut yang kita rasakan berasal dari proyeksi pikiran kita sendiri, bukan dari ancaman nyata. Dengan memahami bahwa otak kita memiliki kecenderungan untuk melebih-lebihkan bahaya, kita dapat belajar untuk membedakan antara ketakutan yang rasional dan yang tidak berdasar. Kita bisa memulai mengambil langkah kecil untuk menghadapi ketakutan kita, dan dengan latihan serta pemahaman yang lebih baik tentang diri kita, kita dapat membangun keberanian dan ketahanan mental. Pada akhirnya, buku ini mengingatkan kita bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Meskipun kecemasan mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kita bisa mengelolanya dengan lebih baik agar tetap menjalani kehidupan yang lebih tenang, penuh keberanian, dan terkendali. Tidak ada ketakutan yang terlalu besar untuk dihadapi, dan tidak ada kecemasan yang tidak bisa dikelola. Dengan pemahaman dan usaha yang tepat, kita semua memiliki potensi untuk membebaskan diri dari belenggu ketakutan dan menjalani hidup dengan lebih percaya diri serta penuh makna.